Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik Dewan Juri yang terhormat, mosi pada perdebatan kali ini, Dewan ini lebih memilih dunia di mana teknologi Lano ada. Sebelum masuk ke dalam poin-poin setup yang akan saya bawakan, mari kita lihat terlebih dahulu definisi dari teknologi Lano. Teknologi Lano merupakan teknologi chip yang dapat ditanamkan ke individu sejak sebelum mereka lahir. Teknologi Lano sendiri merupakan teknologi yang memberi akses penuh terhadap orang tua untuk mengetahui pikiran, kepribadian, serta perasaan individu tersebut atau anak-anak mereka. Dan saat individu tersebut telah memasuki usia 18 tahun, secara otomatis teknologi Lano tersebut akan berhenti. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan Anda hidup di dunia dengan adanya teknologi chip seperti teknologi Lano tersebut yang tertanam sejak sebelum Anda lahir, dan di mana Anda sebagai anak, orang tua Anda dapat mengetahui segala yang ada di pikiran Anda. Masuk ke dalam setup yang akan saya bawakan. Mosi pada perdebatan kali ini adalah mosi komparasi, di mana pada perdebatan kali ini kita harus membawakan perbandingan ada dunia dengan teknologi Lano tersebut dan dunia tanpa adanya teknologi Lano tersebut. Masuk ke dalam poin setup yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat saat ini di status quo, di mana saat ini banyak sekali terjadi kenakalan remaja seperti tawuran, penggunaan narkoba, kemudian bullying, dan lain sebagainya, karena individu tersebut salah memilih pergaulan dan kurangnya adanya pengawasan dari orang tua. Oleh sebab itu, teknologi Lano di sini hadir untuk membantu para orang tua dalam mendidik anak mereka supaya anak mereka tidak salah dalam memilih pergaulan atau salah mengambil keputusan. Selanjutnya masuk ke dalam karakterisasi aktor. Karakterisasi aktor yang pertama yaitu adalah aktor bertanggung jawab. Aktor bertanggung jawab di sini merupakan orang tua. Mengapa? Karena orang tua memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk menghidupi dan memenuhi hajat hidup anak mereka seperti memenuhi sandang, pangan, dan papan. Di mana tugas orang tua tersebut termasuk juga dalam mendidik anak tersebut supaya anak tersebut bisa diarahkan akan seperti apa individu itu ke depannya. Selanjutnya, aktor rentan di sini merupakan anak, di mana posisi anak di sini sebagai aktor rentan itu harus dilindungi karena mereka sebagai individu tidak bisa memilih. Mereka akan dilahirkan dengan memiliki orang tua yang seperti apa, fasilitas hidup yang seperti apa, kemudian keadaan ekonomi keluarganya yang seperti apa, karena adanya lotre kehidupan. Oleh sebab itu, maka orang tua di sini yang menghadirkan anak tersebut ke dunia harus dapat bertanggung jawab dengan memenuhi hajat hidupnya, menghidupinya dengan fasilitas yang layak, serta dapat mendidiknya supaya dapat menjadi individu yang lebih baik lagi ke depannya. Masuk ke dalam poin hipotesis, di mana anak yang masih di bawah umur 18 tahun itu belum memiliki emosi dan juga pemikiran yang stabil, sehingga orang tua di sini hadir untuk mengarahkan anak mereka supaya mereka dapat memilih jalan yang benar atau tidak salah jalan dan terbawa arus oleh pergaulan yang salah. Di mana anak yang masih di bawah umur 18 tahun, mereka sejatinya belum dapat membedakan mana baik dan buruknya. Oleh karena itu, teknologi Lano sendiri itu ada sebagai salah satu solusi untuk membantu orang tua sebagai pengawasan dan juga sebagai salah satu alat untuk mendidik anak-anak mereka. Masuk ke dalam poin beban pembuktian. Beban pembuktian yang pertama, mengapa adanya teknologi Lano tersebut dapat terjustifikasi di sisi kami. Yang kedua, mengapa dan bagaimana dampaknya teknologi Lano tersebut di dunia ini. Selanjutnya masuk ke dalam poin mekanisme. Mekanisme yang dibawakan di sini adalah penerapan bagaimana adanya teknologi Lano tersebut di dunia ini. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat bagaimana penggambaran dunia dengan adanya teknologi Lano tersebut. Teknologi Lano tersebut itu hadir di mana pada akhirnya teknologi Lano tersebut dapat membuat orang tua bisa mengakses pikiran, perasaan, dan juga kepribadian anak tersebut. Di mana hal tersebut dapat membantu pengawasan orang tua bagaimana apa yang ada di pikiran anak-anak mereka, apa yang sebenarnya diinginkan oleh anak-anak mereka, dan bagaimana seperti mungkin passion dan juga bakatnya anak-anak mereka, sehingga orang tua justru bisa lebih mengarahkan anaknya ke
hal-hal yang positif dan menjauhkan anak-anak dari hal yang negatif, karena pada akhirnya setiap orang tua menginginkan anaknya itu tidak gagal dan menginginkan anaknya itu berhasil dengan hal-hal yang positif. Tapi mari kita lihat di mana ketika adanya teknologi nano ini, anak-anak pasti akan merasa kayak, oh aku terkekang karena orang tuaku mengetahui segalanya. Namun tidak, Dewan Juri yang terhormat, karena ketika anak tersebut sudah mulai memasuki usia remaja, sekitar mungkin usia 11 tahun atau 13 tahun ke atas, anak-anak tersebut tentunya pasti sudah akan lebih paham dengan dunia ini. Dan ketika orang tua tersebut juga memberikan seperti akses media sosial atau akses berita seperti di televisi dan lain sebagainya, itu anak tersebut akan mengetahui adanya teknologi nano tersebut. Namun di sini kita juga memberikan perlindungan terhadap anak seperti privasi. Masuk ke dalam argumen di mana hal ini akan baik dilakukan karena anak di bawah umur 18 tahun belum memiliki emosi dan pemikiran yang stabil, sehingga pada akhirnya orang tua di sini hadir untuk membantu pengawasan tersebut. Hal ini terlihat di status quo bahwa banyak sekali anak yang sulit terkontrol dan mudah terbawa oleh arus pergaulan, sehingga mereka juga bisa tertutup dan memiliki banyak sekali masalah mental karena mereka kurang mendapat perhatian dan juga pengawasan dari orang tuanya, karena anak tersebut mungkin merasa tertutup dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya justru dengan adanya teknologi nano tersebut itu akan membantu para orang tua. Namun kita lihat bagaimana dengan adanya dunia tanpa nano, itu dimana orang tua tidak bisa mengontrol anak-anak mereka dan anak-anak mereka menjadi liar, dimana anak-anak tersebut juga tidak bisa terbuka oleh orang tuanya, sehingga justru anak tersebut bisa terbawa oleh pergaulan yang salah. Dan pada akhirnya justru hal ini akan baik karena ke poin B, dimana dampaknya itu akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari ortu dan anak-anak tidak salah pergaulan dan pada akhirnya mentalnya akan siap untuk menghadapi dunia ke depannya.